Yaudah, langsung aja kita let's get to the game. Let's go. Liverpool. Game. Sebenarnya it's a good day for Liverpool menurut gua. Jujur. Menurut gua karena kemarin kebetulan gua di bandara satu babak kan. Gua cuma nonton babak kedua. Gua bilang Papai, ingat gak sih kalau Community Shield itu udah sekitar belasan tahun yang menang Community Shield gak juara. Gak juara liga. Dan itu posisi 2-1 kemarin. Dalam 8 tahun terakhir 2 kali juara, 6 kalinya enggak, tapi Oh, dominan. Oh gitu. Jadi lebih City banyak itu yang 2018 juara Community Shield, tidak juara Betul. Premier League. Itu kan di City 2018 juara, Ya. terus IPL juara Ya. sama tahun 2024. Ya pokoknya bukan ya. curse yang straight panjang. Ya, jadi tapi 80% itu gagal, 20% berhasil. Walaupun kalau itu kan hanya sekedar mitos-mitos lucu Iya, ya. iya, lucu. Tapi kalau kita berpikir secara logika, itu sebenarnya pertandingan pramusim yang nuansanya serius. Jadi apa yang terjadi di hari itu bisa Mencerminkan menentukan atau mencerminkan apa yang terjadi di liga. Ya. Dan menurut gua kenapa gua ulang lagi tadi pembukaan gua adalah ini hari baik buat Liverpool. Kenapa? Borok-boroknya kelihatan semua. Iya. Di kompetisi yang tidak mempertaruhkan poin. Iya. Gitu loh. Lu setuju nggak Setuju. sama statement gue? Wah, ya jelas lah. Boroknya kita bahas kali ya. Borok Liverpool ya. Sebelum kita kekuatannya. Boroknya lini defense-nya shaky banget. shaky banget. Nggak tahu kenapa seorang Van Dijk tidak seperti seorang Van Dijk gitu loh. Terus gelandang. Nggak tahu kenapa kombinasi Curtis Jones, Szoboszlai, walaupun ditambah Endo akhirnya Curtis keluar kan. Endo masuk, McAllister masuk, tetap kalah sama dominasi midfieldnya Palace. Yang mana mereka cuma pakai 2 midfield. Di awal Kamada sama Wharton, habis itu Wharton Kamada cedera, sama nggak salah. Cedera Cedera dia. 29 diganti. Kan diganti. habis itu 29. habis itu Wharton sama Will Hughes. Iya. Nggak menang juga, digigit juga. Nah, sebenarnya nuansa ini sudah terbaca dari transfer window kan, di mana Liverpool ini depannya Ferrari. Ya. Tambah ke belakang kok tambah. Angkot. Nah, tambah. Belakangnya odong-odong nih. Iya kan? Nah, digenjot. coba kita bahas nih. Apa yang harus dilakuin? Apakah Arne Slot punya semacam solusi-solusi di liga nanti atau memang solusinya harus transfer sekarang juga? Ya menurut gua sebagai fans yang netral, Enggak ada. Ini dari Iya. cara ngomongnya Paling nih. seneng. Dari Iya, cara gua ngomongnya kalah. nih jahat nih. count your days sih. Arne Slot menurut gua count your days dari sekarang. Gua ngerasa apa yang dia lakukan season lalu kenapa dia bisa menang itu karena semuanya lagi jelek. Ya, itu fakta. Semuanya lagi jelek dan di season ini awal sudah terbukti itu bukan cuman pemain loh. Kita ngelihat backline-nya dia backline starting loh itu. Ya. Backline dia backline starting. Yes. Midfield dia arguably midfield starting. Ya. Maksudnya? Walaupun cenderung attacking ya. Iya. Karena ditahu Curtis Jones sama Szoboszlai yang Iya. di musim lalu itu pemain-pemain yang bermain di nomor 10. Betul, Betul. betul, betul. Cuman kan di mana Arne Slot yang track back semua track back, dipaksa track back kan semuanya. Walaupun Gakpo sempat nyoba Trivela so asik tuh, ingat gak? Ingat gak? Operannya mau sok-sok Trivela so asik, Trivela, Trivela, Trivela. muter balik semua. Cuman ini nggak cuman dari individual, karena individual defense Liverpool salah satu yang terbaik selalu. Lu punya Konate, Van Dijk, lu punya Milos Kerkez, maksudnya lu punya mereka semua. Lu tahu barang ini bagus. Taktiknya. Iya. emang. Iya nggak? Tapi Banyak apa? kalau lihat game semalam itu persis kayak final CWC. Kekuatannya itu di lini tengah. Cuma bedanya kalau CWC Hakimi dimatiin juga. Selain tengahnya 3 dimatiin, Hakimi dimatiin. Kalau semalam bener-bener lo 2 back sayap lo dibiarin maju. Mereka manfaatin tengah full. Makanya gol keduanya itu kelihatan banget kan gimana lobangnya digigit dari itu. Van Dijk. Maksud gue itu udah tengahnya bener-bener berasa gitu. Gravenberch nggak ada berasa. Umpan-umpan pendek yang nggak ada. Terus ini 2 maju nggak ada yang cover, nggak ada apa lobang. Jadi mereka main dari tengah di fullin, di overload, tengahnya mati, nggak bisa ngapa-ngapain. Walaupun memang tipenya attack ya. Cuman mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga kena begitu. Ini yang satu mainnya ngerasa kayak final Champions League Liverpool tapi serius banget. Palace serius banget juga. Tapi harus Pele serius lah. santai, Pele santai lo berarti. serius banget. Dan ini Ada yang ketawa menit 32. Hah? Iya wajar lah ini. Artinya Satu Palace orang. juga apa ya? Palace ini lagi benar-benar dalam on spirit karena mereka juga dikenakan dirugikan ya sama UEFA kasus Mafia. demosi. UEFA Mafia. Iya, mereka harus turun dari UEFA League ke Conference League gitu. Jadi mereka tuh spiritnya lagi menggelegar-gelegarnya. Kenapa sih mereka kalau kita sedikit beritain aja kenapa sih mereka diturunin dari Europa League? Karena menang FA kan haknya Europa League. Tapi kenapa turunin ke Conference? Karena di Europa League ada Olympique Lyon. Oh iya. Yang mana kepemilikannya itu John Textor sama si Crystal Palace. Dan ini menurut UEFA nggak boleh. Sedangkan Girona City pernah ya 2 tahun lalu ya. Betul. Iya. Iya kan?
Nah ini Tahun lalu. Ini Dua tahun lalu. gue nggak tahu detailnya ke apa, tapi ini masih dalam persidangan dan ada terkesan rasa tidak adil di hati fans Palace, dan itu makanya gue bilang spiritnya tuh gede banget Iya, Rim, setuju. untuk Betul. menunjukin ke UEFA gitu loh. Gue ngerasa teman-teman gue rata-rata yang fans Crystal Palace. Capek. Ya cuman sih kalau dari gua ini sistem ya, gua nggak ngelihat pemain sebagai masalah. Dan gue baca juga di salah satu postingan admin Liverpool Indonesia adalah satu orang dibilang katanya butuhnya striker Liverpool, kata Van Dijk. Gue nggak tahu benar atau enggak. Van Dijk bicara kalau Liverpool butuh striker. Yes. Oke. Ini sumber si Nggak, merah bentar, sebentar. sejarah merah. Praktis berarti striker mereka kan cuma satu ya? Dua. Sama? Megak asli kan? Iya, Gakpo, ya, Gakpo Gakpo kan Striker center forward. jarang main di. Iya, kalau posisi asli nggak ada. Lebih sering cuman Diaz. Eki doang. Gakpo tuh center forward. Enggak, Aslinya. tapi gini, kita nggak bicara Gakpo berapa tahun yang lalu di PSV gimana ya, tapi di Liverpool Dia Secara ada- general di Liverpool ya. ada dua pemain yang bukan pure striker tapi main di tengah. Diaz sama Gakpo. Di antara mereka berdua lebih sering Diaz. Betul. Oh iya. Gitu. Betul. Cuman ya ini gua rasa pemain udah cukup karena Liverpool yang cabut ya TAA sama siapa? TAA Ya, Nunes, Jota meninggal. Jota meninggal, Luis Diaz. Ya penggantinya menurut gua sepadan, Lebih malah kalau bisa lebih digambarin lebih. lebih malah gitu. Jadi ini udah perihal sistem bermain dan gua nggak ngelihat Liverpool itu sebagai ajang uji coba semalam. Gitu. Dan itu nggak bisa jadikan alasan. Justru harus, gue setuju sama Ole, Borak kelihatan nih, lu Iya. masih ada waktu Iya. nih. Bagus malah Gitu. jadi poin penting. buat Apakah Liverpool. transfer menjadi solusi? Menurut gua enggak. Betul. Gitu. Terus apa dong solusinya? Ya cara bermain lu Iya. kan bisa analisa. Gitu, bolong di tengah, Van Dijk bolong. Enggak, Jadi- itu dari performa ya. Iya. Kalau kita sekarang bicara kedalaman nih. Iya. Kedalaman bermasalah. Lah, Enggak, itu kedalaman kedalaman untuk, itu kan untuk bertahan bermasalah. bermasalah. Itu Defender sebenarnya nggak ada itu dari apa-apa. zaman era Oh, Klopp iya. itu udah terjadi gitu loh. Karena kan yang kalau Menurut gua memang apa yang terjadi tahun lalu sama defensive line Liverpool, di mana Van Dijk sama Konate bisa hampir fit satu musim, itu tidak jauh dengan kata hoki. oh memang iya. Nah, apakah sebuah hoki adalah manajemen yang baik? Apakah musim ini Liverpool berharap mereka berdua fit selama 1 tahun? Masalahnya gini, yang jadi masalah kan kasus soal Liverpool kedalaman itu kan dari zaman Klopp. Gitu loh. Mereka nggak bodoh lah. Tapi lebih parah, Kwanza keluar nggak ada yang masuk. Ngerti. Nah, ini gua nggak tahu. Makanya gue lihat Van Dijk bilang butuh striker. Harusnya kan dia sebagai back tahu dong. Gue nggak ngerasa Liverpool punya permasalahan. Gua nggak tahu. Makanya gua nggak tahu nih. Cuman melihat waktu tenggat dari terus juga malah isak-isak terus kan. Nah, itu Fokusnya sekarang gua nggak full. ngelihat back Fokusnya kamu full. datang gitu. Nggak ada berita, nggak ada Yang apa. paling santer Mark Gehi. Iya. Cuman Mark hilang Gehi. udah. Apa? Enggak, beberapa hari juga ada berita Mark Gehi. Cuman masih nggak kenceng gitu segar loh, cuman sekedar- Tapi belum ada memang pergerakan yang real Iya. gitu. Sama kalau diperhatiin di match kemarin tuh bukan match perihal squad depth-nya Liverpool. Lo orang dia nunjukin dengan datang dengan back aslinya mereka. Iya. Ya. Tapi tetap shaky. Berarti even worse kan? Iya, Keadaannya harus- lebih parah. Iya, iya. Nah, Iya. gue ngerasa ini bener, gue setuju sama Bang Undo. Di mana ini taktik. Ya. Ini taktik yang harus ditweak. Di mana lo nggak bisa datang ke Premier League dengan modal gue golin 4, lo golin 3, itu tuh nggak bisa. Ya. Taktik Iya kan? dan selain taktik, kalau ada pemain yang tidak perform, yang lagi mendapatkan bad days-nya, Ya, ini- harus ada rotasi kan? Ya, Kan ini mereka gini. ada satu gitu loh. back yang Gitu ya. mereka ada back akademi Ada. mereka yang bagus. Cuman loh. kan kembali kalau Lu berharap apa mana akademi sih? Lo nggak di pre-season, di pas kemarin akhir season tuh back Iya. akademi mereka. Bukan, Aduh, lo kalian kalau yang tahu ngomongin namanya. masalah sistem atau taktik, kedalaman squad itu perlu juga. betul. Kalau Cuman dia masih 4 back dengan 2 wing back yang lu super attacking gitu, ya lo harus punya kedalaman back yang lumayan Betul, oke, betul. yang seimbang. cuman kan di season kedua ini si Arne Slot dapat kuasa penuh loh buat beli pemain. Ya makanya Kenapa yang dibeli sama dia? fokus di full attack. striker. Nah, itu Full attack jangan bahkan. pakai alasan nanti kita nggak beli back. Iya, Iya makanya tuh. dong. Kalau emang ganti sistem, dia tuh sebetulnya tengah ke depannya komplit. Iya. Untuk ngedouble, backup dan lain-lain, oke lah dia punya. Kayak kemarin Curtis Jones itu babak pertama nggak ada miss pass loh dia. Iya. Full pass, bagus. Bagus gitu. ya. Maksudnya tim ini tuh udah ready di tengah ke depan. Cuma belakangnya ini, pertama kanan kirinya baru. Walaupun Van Dijk sama Konate masih sama ya. Iya. Cuma kanan kirinya baru dengan pergerakan yang baru. Lo harus kayak gimana? Lo mau main 3 back, ya lo butuh 1 back lagi. Nggak perlu main 3 back, maksud gue sebenarnya intinya kan adalah membeli pemain untuk sebagai backup sih Van Dijk dan Konate. Bukan hanya pada saat ini, sekali lagi ya. Iya. Menurut gue bukan hanya pada Pada saat saat cedera. tapi Iya. pada saat Nggak perform. Van Dijk tidak perform. Iya. Gitu. Ya, itu penting.
Nggak tahu sih, makanya gue Tapi bingung udahlah, juga. kita sama-sama tahu berarti boroknya di Belakang, kedalaman ya, dan tactical setup Masih ada waktu dalam lah kan. transisi karena mereka di midfield itu shaky banget, mereka nggak bisa nahan pressing dari si Crystal Palace, terus Palace dengan gampangnya bisa langsung Iya. direct Iya, play ke depan. Tapi bisa gitu. juga si Liverpool belum, ini bukan tim intinya yang ini. Kalau menurut gue ya. Iya, kalau defensive midfield ya. Kayak Gravenberch, Nggak terus ada. dia main mungkin McAllister nggak McAllister nggak Iya, iya. start. Terus kalau Ekitike udah pasti wajib lah, nggak ada pilihan, no Wajib. choice. Iya. Jadi menurut gue ini tim masih tim yang kemarin lawan Crystal Palace. Crystal Palace itu tim yang udah dia nggak kehilangan siapa-siapa kan. Enggak. Iya. Tim yang udah jadi udah main di akhir musim tuh oke gitu sampai tim yang sekarang. Ya. Jadi menurut Sekarang, gue sekarang kita mungkin ke topik kedua. Topik keduanya adalah debutannya yang nggak ada yang flop menurut gue. secara permainan nggak ada. Iya, yang bagus. Kerkes bagus, Frimpong bagus, Ekitike. Ekitike oke ngegolin dan golnya bagus. Words apalagi bisa menjadi nomor 10 yang benar-benar ya berkualitas dan kita Iya. bisa lihat gitu loh. Nah, ini berbanding terbalik nih karena semuanya di depan nih. Karena walaupun ada 2 fullback, tapi keduanya oke, kalau Kerkes gue sih Bisa lah, cukup solid nahan. defense. Tapi Frimpong kita tahu lah. Ya sebetulnya Kurang lebih sama TAA. jadinya gitu. kayak TAA sama Robertson. Iya. Cuman Yang pasti track back si Robertson kan. Cuman Si pas Gini. Frimpong nyoba track back berkali-kali sempat fall terus. Iya. Pas nyoba track back nyoba ngambil fall. Ya daripada kegolan kan mendingan lu fall. Iya, kan Iya, kalau itu kan sempat sebenarnya vertical fall kan dia kan kalau punya berarti sprint, setahu gua ya sprintnya dia tuh kencang banget dibanding TA kan kencengan siapa? Frimpong. Nah, itu mungkin dia bisa pakai kalau misalnya counter attack gitu ya, professional fall atau apa. Agak beda di preseason dia track backnya, defense-nya gue suka loh sama defense-nya Frimpong. Maksudnya nggak seburuk yang orang-orang bilang. Cuman di game kemarin track backnya dia gue nggak begitu demen. Gue nggak begitu demen. Gua Belum tapi kali. ya mungkin belum. Dan Belum. tapi attackingnya Frimpong gue akuin bagus. Iya. Iyalah, iya. Attackingnya bagus. Iya, Verts pun bagus. Kayak gitu ya. Ekitike oke dong, golnya bagus. Nggak gini Pak. Coba gue mau dengar bijaksana dari kalian karena gue jujur gue nonton itu babak kedua. Which Ya. habis itu dia nggak lama diganti kan. Ekitike gimana? Mau dari siapa dulu? Secara gol atau secara debutan? Secara dia satu game. Ya oke Sama. lah. Oke. lebih dari oke. Better dari Nunes kan? Better. Kalau Tapi gue lihat enggak, dari highlights sih Nunes- jauh lebih better daripada Nunes. Nunes Community Shield juga. Iya, Main Nunes loh. golin loh. Nunes Community Shield golin loh. Dia membuat Tapi Liverpool menang lawan City. Iya, itu kan debut dia Nunes lawan Iya. Haaland. Iya. Di Community- Haalandnya Community nggak Shield, gol iya. tiang. Nunes lebih Haalandnya hidup. flop di situ. Gue inget tuh game tuh. Iya. Halannya tiang. Jadi gue nggak Iya bisa kan? nilai dari itu. Cuma secara game ya dia klop lah. Dia Iya. dia positioning bagus, passing-passing pendek, berani masuk, berani dribble. Menurut gue dia sama Oke banget. dribble-nya dia lebih sama bagus. Verts tuh cocok banget loh. Takutnya ketika dia datang Isak, hilang PD-nya. Nah Iya. itu Hilang. Gak bakal datang juga sih. Takutnya. Kemarin juga hilang. ditunjukin sama ini dia kan sebenarnya. Selebrasi dia yang gue nggak tahu sebenarnya mengarah kemana. Eh, Dia kasih ke sign cuap-cuap maksudnya. Iya. Emang ada yang ngomong jelek soal dia gitu. pastilah. Sebetulnya kalau Tapi bener sih Pak, bener kalau Isak datang ini orang bisa mentalnya bisa hancur. Karena ada pasti satu titik buat Kayak Isak. Jackson hancur Iya. langsung. dan satu hal lagi ya, ini kita Liverpool punya masalah di Salah sekarang. Iya. Mau kemana nih orang? Ayo ngobrol salah. Mau gerak kemana coba dia? jujur. Di saat debutannya pada bagus, bermain sesuai lah, kayak Frimpong sampai golin kayak gitu. Nggak usah sampai gol. Bukan masalah golnya Iya. hoki atau enggak, Gua tahu, Pak. masalah hoki apa enggak, tapi posisi dia wingback sampai di Sampai ujung di situ, garis iya. itu. Itu mewah, gila sih, itu mewah itu gila banget sih. ya. Iya. Itu udah oke, solid si Kerkes, si Wirtz oke, Ekitike PD. Ini loh pemain yang jadi top scorer musim lalu. Ya walaupun hilang 3 bulan terakhir di Premier League musim lalu. Memang dia kan Cuman seperti itu. jangan sampai pemain terbaik dia jadi pemain yang hancurin title-nya mereka. Ini peran pelatih kalau gua. Papai call-nya gila juga ya. Salah bakal jadi biang kerok Pak berarti Pak. Iya. Makanya Jangan- jangan sampai. jangan maksudnya kan, sampai. Jangan sampai. Ya, salah nah jadi ini biang kerok. kalau ini tugas pelatih buat gua. Bisa nggak Arne Slot ketika Salah nggak perform selama ini kan Ditarik. mau Salah 10 kali depan gua nggak gol main lo. dari Iya. dulu dari klub Dari klub, Dari klub. main lo yang ajib gitu. Iya, Walaupun terakhir iya. berantem kan. Berani nggak ketika memang benar tidak form dalam 60-70 menit tarik. Nah, problemnya Salah itu adalah dia tuh bisa 70 menit, 80 menit tuh nggak ada ngapa-ngapain sama sekali, tapi menit 85 tiba-tiba golin. Ya. Ya, emang Cuman- itu yang dicari. pemain Itu yang bintang dicari lah. kan, iya kan. Cuman lu nggak bisa. Lu lihat konversinya berapa banyak seperti itu. Itu harus Oh lu iya, hitung. betul. Kalau misal dari 38 gol dia 29 begitu, lu boleh ngomong gitu. Tapi kalau cuma sekali, 2 kali, 3 kali ya. 2 kali musim lalu begitu. Iya, paham maksud gua. Di terakhir-terakhir juga kan setelah di 20 pertandingan awal kan gila nih.
Gue nggak tahu abis bensin dari Salahnya. Gue nggak ngelihat dia secara daily ya. Apakah dia bener banyak buang peluang? Apakah memang dari Arne Slot yang ngerem? Cuman ya musim ini lu udah nggak bisa gitu. Lu harus gaspol sampai aja karena rival-rival lu nih bangun loh semuanya loh. Lu nggak bisa menahan pemain Salah sampai 90 sampai datang gol ajaib. Makanya pemain-pemain kayak Ekitike, Wirtz, ya mungkin Frimpong nanti di kanan buat jadi sayap kanan. Kita nggak tahu. Nah ini pelatih bisa nggak Arne Slot berani nggak benar-benar ngambil keputusan kayak gitu? Nah sekarang kita ke Crystal Palace ini, ya kan? Sang juara FA yang bukan Glasner. kebetulan ternyata. Glasner sih gue ngeliat dia happy banget ya, passionnya. Dari di dia setup Frankfurt timnya. kan gitu. Iya, juara Europa League kan? Yes, ngalahin Barcelona. Ngalahin Barcelona Oh yang home away. Camp Nou-nya putih semua ya? Iya. Camp Nou-nya pakai baju Entra semua. Iya. Itu ada masalah tuh waktu itu. Jadi gamenya home, Camp Nou, Home. tapi yang datang away semua. Dijual sama fans-fansnya Barcelona tiketnya. Nggak tahu ada masalah karena apa kan tuh. pada musim itu kan lagi enek juga ya, musim Iya, yang Xavi itu ya. Xavi itu. Kalah Well, 2-3. ini Glasner nggak main-main ya. Bersama Palace yang notabene juga tim yang secara kemampuan finansial sebenarnya nggak kuat-kuat banget gitu dibandingin sama Nottingham sama banyak-banyak tim lain West Ham, tuh. Everton lebih banyak. Tapi somehow bisa nunjukin performa yang luar biasa gitu. Khususnya satu orang sih, Ismail Assar menurut gue. Ismail Assar menjadi engine serangan, dia menjadi motor serangan. Belum lagi ada Mateta yang begitu kompos, yang begitu tidak egois. Menurut gue Mateta tuh hebatnya dia apa? Dia sangat amat unselfish sebagai striker. Dan itu ngakomodir beberapa bintang di sampingnya dia. Khususnya juga kayak ada Eze. Eze tuh orang maverick loh. Parah Kalau dia. tiap pegang bola sangat maverick, itu bisa membuat sesuatu dari yang tidak ada gitu loh. Nah ini belum lagi Dean Henderson dengan contekan dan topinya. Itu asik sih itu. Yang contekan yang ditutup biar Alisson nggak baca. Iya. Alisson diam-diam. Gimana menurut kalian? Sedikit aja Palace. Palace yang gue lihat sih setelah kan kita lihat awal musim gimana dia pakai Kamada di situ. Iya. Dia pakai Kamada sama Eze. Terus dia pakai 352 ya. Tiga, awal-awal. ya, tiga. Awal-awal 352 Ya. tuh dia. Terus ada si ini siapa sih namanya? Astagfirullahaladzim gue lupa si Munoz. jelek Arsenal. Si Nketiah. Nketiah. Enggak, bukan masalah itunya. Dia Si tuh jelek Arsenal. awal yang pas dia bantai-bantai MU 2 musim lalu tuh. Itu kan Olise, Eze gila. Abis itu masuk musim berikutnya kan kok tiba-tiba Crystal Palace yang kita tahu Glasner kok aneh gitu kan. Aneh sampai tiba-tiba Kamada ditarik mundur, dia masukin Ya. Sar ke depan. Kamada kan tadinya kan gantian Olise tapi gagal. Iya. Betul. Terus Karena ditarik emang Kamada bukan- agak ke belakang, dia pakai 3-4-2-1 dengan Eze sama Eze. Itu mewah banget. Dia menurut gue tim Glasner sekarang jangan diotak-atik. Kalau Makanya gue Gue suka sama setup belakangnya mereka loh. Menurut gue 3 back mereka tuh low key bagus-bagus. sebenarnya. bagus, Iya. solid. Solid. Lacroix, Richards Lacroix. yang dari US Iya. tuh dari Amerika sama Sama Gehi. Gehi. Itu 3 bagus. Iya solid. Solid Gitu. Dan Sama kayak zaman sama kayak Bournemouth musim lalu juga kan. loh, underrated juga tuh Tyreek Michel sama Munoz juga menurut gue. Ya salah satu pemberi poin FPL terbanyak juga itu. Iya. Dan Itu dan- dua. Apa gimana? Enggak, maksud itu bagus banget. Jadi jangan sampai diotak-atik lagi nih tim. Sebenarnya gitu. bukan di otak-atik sama si Glasner ya. Jangan ada klub-klub lain Iya, yang bunuh dia. iya. Dan hokinya Palace itu tim yang tidak diperkosa musim ini. Iya emang. Iya, Transfer, betul. gitu kan. Betul. Tapi kan dua yang asli 3. Tadinya kan Mateta kan tadinya kan apalagi gue pengen banget Mateta ke MU. Terus si Eze Arsenal nih kan, walaupun sampai sekarang masih nggak ada desas-susah. Oh, kalau Eze Arsenal berubah sih keadaan. Nah itu, Iya. terus Berubah ditambah, untuk Palace dan berubah untuk Arsenal. makanya ditambah sama si Gehi yang diincar sama Liverpool. Tapi Gehi oke lah. Gehi itu bisa di lobang Bisa yang di bisa lobang, dicari ah. lah. Dengan harganya kan oke pasti. Oke banget. Bisa nyari. Eze-nya itu takutnya. Karena Eze itu diam pun dianya diam, nggak megang bola, itu minimal nari 1 atau 2 orang. Menari. Dia benar-benar orang takut sama dia. Untuk Crystal Palace ya, yang dicari tuh Eze-nya takut. Iya. Makanya Ismail Yassar berapa kali lobang, Matetanya enak banget bergerak. Dan Mateta itu bener kata oleh kompos banget. Dia salah satu pemain yang dipilih sama Henry untuk masuk Olimpiade Iya. Prancis. Pemain tua yang dipilih. U21 ya? U23. U23. 3 ya. Dia di umur 28 dibawa. Karena emang butuh sosok yang bisa ngidupin si Olise, bisa ngidupin gini.